Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 Strategi Pembelajaran PPKN dengan menyajikan video model pembelajaran PSIT. Adapun mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Andos Firza Anderson, MSI, dan Bapak Heri Usmanto, SPD, MPD. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang materi tentang pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai tolak ukur atau sudut pandang kita mengenai proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ini terbagi menjadi dua, yaitu pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada guru dan yang kedua berpusat kepada siswa. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada guru itu dipraktekkan pada KTSP atau kurikulum KTSP, di mana proses pembelajaran itu dipusatkan kepada guru dengan model pembelajaran ceramah. Yang kedua adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Nah, ini diterapkan pada kurikulum 2013 atau K13, di mana pendekatan pembelajaran ini siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Selanjutnya yaitu fungsi dari pendekatan pembelajaran. Yang pertama adalah mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, menilai hasil pembelajaran. Yang ketiga, mendiagnosis masalah-masalah yang timbul. Keempat, menilai sejauh mana kemampuan siswa. Baiklah teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama itu adalah pendekatan konstektual atau contextual teaching and learning, atau yang biasa kita kenal dengan pendekatan CTL. Dan yang kedua itu adalah pendekatan konstruktivisme. Baiklah, pasti teman-teman semua masih bingung dan bertanya-tanya bagaimana sih cara penerapan pendekatan contextual teaching and learning, atau bagaimana sih cara menjalankan konsep belajar CTL ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya definisi dari pendekatan CTL ini. Jadi, pendekatan CTL ini adalah konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan materi pembelajaran dengan situasi di dunia nyata yang dialami oleh siswanya. Nah, jadi intinya ini pendekatan pembelajaran CTL ini yang mendorong siswa untuk membuat sebuah hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan kehidupan nyata yang dialaminya di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakatnya, sehingga siswa ini bisa memposisikan diri mereka menjadi diri mereka sendiri yang membutuhkan ilmu yang bermanfaat untuk kehidupannya yang akan datang, dan siswa ini akan berlomba-lomba melakukan segala cara untuk menggapai semua cita-citanya di masa yang akan datang. Jadi di dalam konsep pembelajaran CTL ini ada 5 bentuk belajar yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama itu adalah mengaitkan, yang kedua itu adalah mengalami, yang ketiga itu adalah menerapkan, yang keempat itu adalah kerjasama, dan yang terakhir itu adalah mentransfer. Bentuk belajar yang pertama ini adalah bentuk belajar mengaitkan, dan bentuk belajar mengaitkan ini adalah inti dari bentuk belajar konstruktivisme. Dan bentuk belajar mengaitkan ini adalah bentuk belajar yang dinilai paling hebat karena bentuk belajar ini mengaitkan antara konsep baru dengan sesuatu yang sudah diketahui siswa itu sebelumnya. Jadi konsep ini itu mengaitkan antara informasi baru dengan informasi lama atau sesuatu yang sudah lama yang sudah diketahui oleh siswa itu sebelumnya. Bentuk belajar yang kedua ini adalah bentuk belajar mengalami. Jadi bentuk belajar mengalami ini dinilai adalah inti dari kontekstual itu sendiri. Bentuk belajar mengalami ini menghubungkan antara informasi atau pengetahuan baru dengan informasi lama atau pengetahuan lama yang sudah dialami oleh siswa itu sebelumnya. Bentuk belajar yang ketiga itu adalah menerapkan. Jadi siswa di sini dituntut untuk menerapkan konsep atau mencari sebuah konsep dalam memecahkan sebuah masalah yang diberikan oleh gurunya terkait dengan lingkungan sekitarnya. Bentuk belajar yang keempat itu adalah kerjasama. Di sini siswa dituntut untuk bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah, karena dengan bekerja sama itu dinilai lebih kompleks dalam memecahkan sebuah masalah dibandingkan dengan bekerja secara individu.
Bentuk belajar yang terakhir itu adalah mentransfer. Jadi guru di sini dituntut untuk membuat berbagai macam pengalaman belajar yang difokuskan dalam pemahaman dibandingkan dengan penghafalan. Kita tidak bisa pungkiri di setiap pendekatan pembelajaran itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Begitu juga dengan pendekatan pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning. Pendekatan ini juga memiliki kelebihan. Nah, salah satu kelebihan dari pendekatan CTL ini itu adalah pembelajarannya berasa atau seperti nyata atau real, karena siswa di sini dituntut untuk menangkap hubungan antara pembelajaran yang dilakukannya di sekolah dengan pembelajaran yang dilakukannya di rumah, sehingga siswa itu tidak mudah untuk melupakan pembelajaran yang ia lakukan. Dan kelemahan dalam metode CTL ini adalah guru hanya intensif dalam membimbing saja. Karena di dalam metode CTL ini, guru bukan lagi sebagai sebuah pusat informasi, karena guru di sini hanya bertugas dalam mengelola kelas menjadi sebuah tim yang solid untuk bekerja sama, menemukan pengetahuan baru dan keterampilan baru yang akan dimiliki oleh siswanya nanti. Selanjutnya ada ciri-ciri pendekatan konstruktivisme. Dengan adanya pendekatan konstruktivisme, pengembangan pengetahuan bagi peserta didik dapat dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui kegiatan penelitian atau pengamatan langsung, sehingga siswa dapat menyalurkan ide-ide baru sesuai dengan pengalaman dengan menemukan fakta yang sesuai dengan kajian teori. Antara pengetahuan yang ada harus ada keterkaitan dengan pengalaman yang ada dalam diri siswa. Setiap siswa mempunyai peranan penting dalam menentukan apa yang mereka pelajari. Lalu, bagaimanakah peran guru? Peran guru hanya sebagai pembimbing dengan menyediakan materi atau konsep apa yang akan dipelajari, serta memberikan peluang kepada siswa untuk menganalisis sesuai dengan materi yang dipelajari. Selanjutnya, ada pendekatan induktif. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan induktif? Pendekatan induktif adalah pendekatan pengajaran yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, dan aturan. Langkah-langkah pembelajaran pendekatan induktif. Yang pertama, memilih dan menentukan bagian dari pengetahuan sebagai pokok bahasan yang akan diajarkan. Yang kedua, menyajikan contoh-contoh spesifik dari konsep, prinsip, atau aturan umum. Yang ketiga, kemudian bukti-bukti disajikan dalam bentuk contoh tambahan dengan tujuan membenarkan atau menyangkal hipotesis yang dibuat siswa. Yang terakhir, kemudian disusun pernyataan tentang kesimpulan, misalnya berupa aturan umum yang telah terbukti berdasarkan langkah-langkah tersebut, baik dilakukan oleh guru atau oleh siswa. Berikutnya ada pendekatan konsep. Apakah yang dimaksud dengan pendekatan konsep? Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Ciri-ciri suatu konsep adalah: pertama, konsep memiliki gejala-gejala tertentu. Dua, konsep diperoleh melalui pengamatan dan pengalaman langsung. Yang ketiga, konsep berbeda dalam isi dan luasnya. Yang keempat, konsep yang diperoleh berguna untuk menafsirkan pengalaman-pengalaman. Yang terakhir, konsep yang benar membentuk pengertian. Baiklah, untuk materi yang selanjutnya adalah pendekatan saintifik. Jadi, pendekatan saintifik adalah kegiatan mengumpulkan data menggunakan asas keilmuan yang terstruktur dengan cara mengamati, bertanya, menalar, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikannya. Kemudian, pendekatan saintifik itu merupakan salah satu metode dalam pengembangan sikap atau karakter, pengetahuan, dan kapasitas atau keterampilan pada siswa. Manfaat yang bisa didapat siswa dari pendekatan saintifik adalah siswa bisa menginvestigasi suatu permasalahan, menanamkan atau ingin tahu, dan juga bisa menyusun konsep dari suatu pengalaman atau pengetahuan belajar yang telah dilakukan. Hal tersebut bisa menjadikan belajar sesuatu yang asik, bermakna, dan menantang bagi siswa. Adapun tujuan dari pendekatan saintifik itu, yang pertama, meningkatkan kemampuan intelektual, khususnya kemampuan berpikir
pertamanya, kondisi pembelajaran di mana siswa merasa bahwa belajar merupakan suatu kebutuhan. Yang keempat, diperolehnya hasil belajar yang tinggi. Yang kelima, melatih siswa dalam mengkomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis artikel ilmiah. Dan yang terakhir, mengembangkan karakter pada siswa. Adapun prinsip dari pendekatan saintifik itu, yang pertama, prinsip pembelajaran berpusat pada siswa. Kedua, pembelajaran membentuk student self-concept. Yang ketiga, pembelajaran memberikan kesempatan pada siswa untuk mempelajari, menganalisis, menyimpulkan konsep, pengetahuan, dan prinsip. Kemudian yang keempat, pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir pada siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran meningkatkan motivasi. Adapun langkah-langkah dari pendekatan saintifik itu, yang pertama, mengamati. Mengamati itu bisa membaca, mendengar, menyimak, ataupun melihat, bisa menggunakan atau tanpa alat. Kemudian yang kedua, menanya. Seperti mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang telah diamati, atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang telah diamati. Kemudian yang ketiga adalah menalar, mengolah informasi yang sudah dikumpulkan, baik terbatas dari hasil kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Kemudian yang keempat adalah mencoba. Nah, untuk memperoleh hasil belajar yang nyata atau otentik, peserta didik harus mencoba atau melakukan percobaan, terutama untuk materi atau substansi yang sesuai. Misalnya, pada pembelajaran PPKN, peserta didik harus memahami konsep-konsep dari PPKN dan kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kelima, membentuk jejaring atau mengkomunikasikan, yaitu menyampaikan hasil dari pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, ataupun lewat media lainnya. Oke, baik teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan mengenai problem open-ended. Problem open-ended di sini diformulasikan memiliki multi jawaban yang benar. Disebut problem tak lengkap atau biasa juga disebut dengan open-ended problem atau soal terbuka. Di sini siswa dihadapkan dengan open-ended problem ini, tujuan utamanya bukan untuk mencari jawaban atau bukan untuk menemukan jawaban. Nah, tetapi lebih menekankan pada cara bagaimana siswa itu dapat mencapai suatu jawaban tersebut. Dengan demikian, bukanlah hanya satu pendekatan atau hanya satu metode dalam mendapatkan jawaban, namun ada beberapa ataupun banyak. Sifat keterbukaan dari suatu masalah dikatakan hilang apabila hanya ada satu cara dalam menjawab permasalahan yang diberikan, atau hanya ada satu jawaban yang mungkin untuk masalah tersebut. Contoh penerapan masalah open-ended ini dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika siswa diminta untuk mengembangkan metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan, bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhir dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita memasuki pendekatan realistik. Nah, pendekatan realistik ini adalah pendekatan yang menggunakan masalah situasi atau dunia nyata atau suatu konsep sebagai titik tolak dalam pembelajaran atau belajar. Nah, di sini saya mengemukakan ada 5 prinsip pendekatan. Yang pertama yaitu ada menggunakan konsep atau situasi. Terus yang kedua ada menggunakan model of dan model for. Yang ketiga yaitu ada menggunakan hasil pemikiran siswa sendiri. Yang keempat itu ada interactivity. Yang kelima itu ada saling mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya.